Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gigi Gunawan SPD. Saya dari SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1, Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan, kemudian menjaga sikap, itu menjadikan kita sebagai manusia yang baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa, yang kali ini dipimpin oleh Saudara Bagas. Baik, silakan Saudara Bagas. Khusus siswa, duduk siap, gerak. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke, terima kasih kepada Saudara Bagas sudah memimpin doa. Selanjutnya kita melakukan presensi. Bisa diperhatikan di depan, ini sudah saya share di Google Sheet masing-masing. Jadi silakan diisi namanya, kemudian bikin atau buat statusnya hadir. Biar kita semangat, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kali ini dipimpin oleh Saudara Bagas. Silakan, Saudara Bagas. Khusus siswa, berdiri. Siap, berdiri, terima kasih. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Siap, duduk, terima kasih. Mari kita perhatikan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini itu. Materinya adalah mendiagnosis kerusakan engine manajemen sistem dan memperbaiki kerusakan engine manajemen sistem. Yang akan saya jelaskan itu terkait dengan KIKD, IPK, kemudian tujuan pembelajaran dan teknis pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Silakan diperhatikan ke depan. Terkait dengan IPK atau kepanjangannya disebut dengan indikator pencapaian pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kode kerusakan pada engine manajemen sistem. Kemudian yang kedua, mendiagnosis kerusakan pada engine manajemen sistem. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, jadi setelah Ananda melakukan pengamatan dari tayangan video yang nanti akan saya tampilkan, itu silakan dianalisis kode kerusakan yang muncul dan apa saja itu, begitu. Nanti coba diperhatikan, kalau tidak paham boleh bertanya. Kemudian yang kedua, itu melalui tayangan video juga, itu peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan engine manajemen sistem menggunakan scan tool. Jadi materi kita saat ini, dua itu, tujuan pembelajaran IPK-nya. Kita lanjut? Siap, lanjut. Baik. Terkait dengan teknis pembelajaran, yang pertama, kita bentuk kelompok yang masih yang sebelumnya juga. Kemudian yang kedua, setelah terbentuk kelompoknya, diamati videonya, video yang akan saya tampilkan nanti. Kemudian dari pengamatan tadi, silakan nanti
bertanya, kemudian melakukan penyelidikan dan menyajikan presentasi melalui LKPD yang sudah disediakan. Jadi nanti akan saya kasih masalah, silakan diamati masalah yang terjadi pada video tersebut. Setelah itu, silakan nanti gali informasi melalui Google Sheet yang saya bagikan melalui WA Group. Ini nanti diperhatikan ya. Setelah itu nanti dipresentasikan, silakan kelompok lain memberikan masukan, kemudian nanti terakhir melakukan refleksi dan mengerjakan evaluasi, jurnal, instrumen survei, kemudian jurnal refleksi. Begitu. Dalam proses pembelajaran ini, dari awal sampai akhir nanti, saya akan melakukan pengamatan. Di Google Sheet ini, silakan perhatikan di depan. Di Google Sheet ini, ada beberapa sumber belajar. Yang pertama, modul pembelajaran. Ini atau modul ajar. Di sini lengkap terkait dengan materi yang kita akan pelajari saat ini. Kemudian yang kedua, ada video pembelajaran. Ini kalau mungkin kurang melalui modul, bisa diamati melalui video pembelajaran ini. Atau dikombin dua-duanya. Kemudian di sebelahnya, itu ada LKPD. LKPD ini secara daring, ada. Ini di Google Sheet. Tapi yang secara luring, ini saya akan bagikan setelah ini. Saya rasa cukup untuk kegiatan pendahuluan ini. Di kegiatan inti ini, yang pertama akan saya tunjukkan video, silakan diamati terkait dengan materi mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan engine manajemen sistem. Silakan diamati video di depan. Permisi Pak, Ya, silakan. saya mau pergi, boleh pinjam mobil? Oh, baik. Kuncinya di meja, Rip. Silakan ambil. Loh, kok lampu cek engine-nya hidup? Baik, sudah diamati videonya? Sudah. Baik. Setelah mengamati video tadi, kira-kira gangguan apa yang terjadi pada kendaraan tersebut? Siapa yang ingin memberikan jawaban? Siap, saya Pak. Dari video yang kita amati bersama-sama tadi, kita lihat dalam video tersebut lampu engine pada kendaraan tersebut menyala. Sekian Baik. saya Pak. Terima kasih. Kasih aplaus untuk saudara Erlangga. Oke, selanjutnya siapa yang ingin memberikan jawaban? Ya Pak, Ya, silakan. mungkin ada kerusakan di malfunction. Baik, terima kasih kepada saudara Rio. Kasih aplaus. Kegiatan mengidentifikasi masalah sudah selesai. Yang kedua kita adalah memodernisir kegiatan belajar Anda. Jadi di sini saya akan bagikan KPD. Silakan dikerjakan, amati apa yang terjadi masalah tadi, kemudian Anda lihat di LKPD ini apa masalah yang ada dalam LKPD, kemudian digabungkan, digali melalui sumber-sumber belajar yang ada di Google Sheet di depan. Jadi ada modul ajar, ada video. Kalau kurang silakan cari di luar Google Sheet yang sudah saya bagikan kepada Anda semua. Saya akan bagikan LKPD-nya. Ya, LKPD sudah saya bagikan. Silakan isi namanya, kemudian baca petunjuknya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi sebelum dimulai, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Baik, silakan berdiskusi, kemudian mencari data informasi yang ada di sumber belajar terkait dengan menganalisis kode kerusakan engine management system, kemudian mendiagnosis kerusakan engine management system menggunakan scan tool. Silahkan dimulai. Sembari Anda berdiskusi dan mencari data, saya akan melakukan pengamatan terkait dengan keaktifan belajar dan sikap belajar.
Baik, kita masuk dalam bagian membimbing, baik secara kelompok ataupun individual, terkait dengan materi mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan engine management system. Yang perlu diamati terkait dengan kode kerusakan engine management system, itu ini terkait dengan sensor ya. Jadi sensor itu ada kodenya P, B, C, dan U. P itu adalah powertrain, kemudian B itu adalah body, C itu adalah chassis, U itu adalah unit network. Jadi kode kerusakan sensor itu ada diawali oleh huruf-huruf yang tadi. Misalnya P00110, berarti itu berada di area powertrain atau engine, dan kita lihat sensor apa yang rusak. Begitu juga dengan B, sekian-sekian. B001 atau B002 itu terkait dengan body. Jadi area kerusakannya itu berada di body. Jadi begitu ya. Jadi silahkan digali informasinya berdasarkan sumber-sumber belajar yang ada di Google Sheet. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Dan perlu saya ingatkan kembali, di proses membimbing penyelidikan ini, baik secara individual ataupun kelompok, saya tetap akan melakukan pengamatan baik sikap ataupun keaktifan Anda dalam belajar di kelompok ini. Silakan lanjutkan diskusinya menggunakan Android masing-masing secara tertib. Siswa, silakan perhatikan ke depan. Ini yang saya jelaskan tadi terkait dengan powertrain, chassis, body, dan unit network. Jadi kode P itu adalah di mana posisi kerusakan itu berada. Kemudian selanjutnya itu adalah seri dari kode kerusakan itu sendiri atau seri dari sensor-sensor yang muncul apabila dia terjadi kerusakan. Jadi posisinya kalau dia rusak misalnya di bagian powertrain, maka kita area kerjanya berada di area engine. Tapi kalau dia body, maka kita area kerjanya berada di body. Jadi jangan salah dalam mendiagnosis kerusakan pada engine management system. Jadi kalau misalnya kerusakannya pada powertrain, jangan kita larinya ke chassis. Maka kerusakan itu tidak muncul. Tapi kalau dia U atau unit network, maka bisa jadi kerusakan itu berada di powertrain, tapi berhubungan dengan kabelnya atau unit network. Jadi antara kabel yang masuk ke sensor itu terjadi short atau putus, maka itu harus kita cek. Jadi untuk unit network itu cakupannya luas. Baik, silakan dilanjut diskusinya.
Siswa? Baik, terima kasih. Ini terkait dengan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi silakan berdiskusi terkait dengan hasil informasi yang sudah Ananda gali dari sumber-sumber belajar yang di-share melalui Google Sheet atau Ananda cari di luar dari Google Sheet yang saya sajikan. Kemudian langsung diskusikan terkait dengan hasil informasi dan itu dituangkan pada LKPD yang sudah di Ananda kerjakan atau Ananda pegang. Silakan diskusi terkait dengan hasil informasi yang sudah Ananda gali. Terima kasih. Ya, itu. Nah, itu terkait dengan mendiagnosis kerusakan. Baik, siswa, selanjutnya kita masuk dalam menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi setelah kita mendiskusikan dan mencari informasi, kemudian kita mendapatkan hasilnya, diskusikan, tibalah saatnya kita memecahkan masalah tadi. Jadi dalam proses ini kita melakukan presentasi. Jadi presentasi itu nanti ada beberapa kelompok dipresentasikan, kemudian silakan kelompok lain memberikan masukan. Oke, selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan? Siap, saya Pak. Baik, silakan kepada Saudara Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok saya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kode kerusakan pada sensor. Pertama, gangguan atau permasalahan sirkuit tekanan absolute manifold atau tekanan barometrik dengan kode DTC dan kode mil. Kode DTC-nya P0105 dan kode mil-nya 31. Ada gangguan open atau short circuit dalam sensor tekanan absolute manifold. Kedua, gangguan atau permasalahan malfungsi sirkuit temperatur udara intake. Kode DTC P0110 dan kode mil 43. Ada gangguan open atau short di sirkuit sensor temperatur udara intake. Ketiga, gangguan atau permasalahan sirkuit temperatur cairan pendingin mesin. Kode DTC P0115 dan kode mil 42. Ada gangguan sensor temperatur cairan pendingin mesin. Keempat, gangguan atau permasalahan malfungsi sirkuit sensor posisi pedal throttle atau switch A. Kode DTC P0120, kode mil 41. Ada gangguan open atau short dalam sirkuit sensor posisi throttle, Kemudian yang kelima, gangguan atau permasalahan sirkuit sensor oksigen bank 1 sensor 1. Kode DTC P0130 dan kode mil 21. Ada gangguan open atau short dalam sirkuit sensor needed oksigen sensor 1. Keenam, gangguan atau permasalahan sirkuit heater sensor O2 atau bank 1 sensor. Kode DTC P0135, kode mil 23. Area gangguan open atau short dalam sirkuit needed dari sensor needed oksigen sensor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mendiagnosis kerusakan engine management system menggunakan scan tools. Langkah pertama adalah dengan memposisikan mobil pada tempat kerja yang berventilasi cukup baik, bersih, dan pastikan mobil dalam kondisi gigi netral. Kedua, siapkan scan tool, pastikan kondisi baterai minimal 30% agar kinerjanya maksimal. Kemudian, siapkan kelengkapan soket penghubung DLC antara mobil yang digunakan dengan scan tool. Keempat, pastikan kendaraan dalam kondisi off sebelum dipasang pada soket diagnosis.
Kemudian hubungkan scan tool dengan yang sudah terpasang kabel DLC pada soket diagnosis pada kendaraan. 6. Pilih aplikasi launch. 7. Pilih lokal diagnosis. 8. Pilih bagian mobil yang akan didiagnosis. 9. Klik konfir pojok kanan bawah. 10. Pilih 16 pin DLC. 11. Pilih manual select dan OK. Kemudian pilih pagar F60 sesuai dengan seri kendaraan. Selanjutnya pilih other dan OK. Kemudian bisa pilih control unit. Pilih all system, lalu engine untuk melakukan diagnosis kerusakan. Pilih menu read fault code. Kemudian akan terlihat sensor yang ada masalah. Sekian hasil dari kerja dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus kepada kelompok saudara Abdul. Baik, setelah kelompok dari saudara Abdul melakukan presentasi, silakan bagi kelompok lain untuk memberikan masukan yang sifatnya membangun. Siapa yang ingin memberikan masukan? Siap. Izin memberi masukan. Silakan. Yang saya inginkan saya ingin pertanyakan ke kelompok 1 ialah dalam mendiagnosis management system menggunakan scan tool. Yang ingin saya tanyakan adalah media apa saja atau bentuk dari barang scan tool tersebut. Sekian bisa Pak. Baik, itu dia sifatnya pertanyaan dari saudara Erlangga kepada kelompok dari saudara Abdul. Baik, itu pertanyaan dari saudara Erlangga. Silakan saudara Abdul untuk menjawab. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erlangga. Media yang digunakan untuk mendiagnosisnya pertama yaitu ada scan tools, tablet, kemudian ada soket penghubung DLC dan juga internet. Sekian dari saya. Apakah sudah jelas? Siap, sudah jelas. Baik, berikan aplaus kepada saudara Erlangga dan saudara Abdul. Baik, semua kelompok sudah melakukan presentasi dan masukan-masukan sudah diberikan, maka saya harapkan di sini ada kelompok yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari saat ini berdasarkan masukan-masukan dari kelompok yang lain. Tentunya yang kita kerjakan itu ada masukan-masukan ya, makanya dari masukan-masukan itu disimpulkan materi yang sudah kita pelajari saat ini. Kira-kira siapa yang ingin memberikan masukan? Saya Pak. Oh, oke, silakan, saudara Randy. Jadi kesimpulan dari materi engine management system adalah mendiagnosis kerusakan engine management system melalui atau menggunakan scan tool dan melalui jumper. Oke, baik. Kasih aplaus untuk saudara Randy. Penuh dengan semangat ya menyampaikannya. Jadi saya sempurnakan terkait dengan merangkum materi mendiagnosis dan memperbaiki engine management system. Tentu yang pertama, dalam mendiagnosis kerusakan itu kita bisa menggunakan scan tool. Kemudian yang kedua kita bisa jumper. Jumper itu ada pin di soket 16 pin itu. Nanti kita jumper pin berapa dengan pin berapa menggunakan kabel. Yang kita baca adalah kedipan lampunya. Kedipan lampu cek engine gitu. Tapi kalau kita menggunakan scan tool, tentu kode kerusakannya sudah muncul di scan tool. Jadi itu cukup bagus yang disampaikan oleh saudara Randy. Saya rasa cukup kegiatan inti. Tiba saatnya kita masuk dalam kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini yang pertama kita mengerjakan evaluasi yang berada di Google Sheet. Silakan diakses, dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan. Silakan.
Sudah selesai mengerjakan evaluasi? Baik, terima kasih. Selanjutnya, tentunya dari pembelajaran ini ada refleksi pembelajaran. Apa sih pembelajaran yang sudah kita dapatkan di hari ini? Kira-kira siapa yang ingin memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Siap, saya Pak. Baik, silakan berdiri, Saudari Risma. Refleksi pembelajaran hari ini adalah akhirnya kita tahu mendiagnosis EMS menggunakan scan tools melalui langkah-langkah yang sudah dipelajari dan kode kerusakan pada sensor. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Risma. Beri aplaus. Karena materi ini sudah di penghujung, maka saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita pelajari. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan engine mesin, tapi kita langsung pada kendaraannya. Kita mendiagnosis dulu menggunakan scan tool, setelah itu kita memperbaikinya menggunakan scan tool. Jadi ada tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya ya, yang itu yang kita pelajari pada saat ini. Jadi pada saat nanti pertemuan berikutnya kita tidak bertanya-tanya lagi karena kita sudah mempelajari satu. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Dan memang belajar itu butuh pengorbanan. Jadi tetaplah semangat. Silakan kembali ke posisinya duduknya. Silakan. Karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Kepada Saudara Bagas, silakan pimpin doa hari ini. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan cara masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan. Istirahat di tempat. Gerak. Karena pembelajaran sudah selesai, saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Silakan tinggalkan ruangan ini. Silakan.